Selamat pagi sobat matematika, berjumpa kembali dengan saya di channel Turin Hasugian. Kita akan belajar kembali tentang barisan dan deret yang kita pelajari di kelas 11 matematika wajib. Di video yang pertama sampai dengan yang keempat kita sudah membahas mengenai aritmatika sampai dengan deret geometri. Dan di video yang kelima ini kita membahas deret geometri tak hingga. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini supaya saya semakin semangat untuk membuat video-video terbaru buat kita. Deret geometri tak hingga nanti kita definisikan sebagai deret geometri yang jumlah sukunya tak berhingga. Kita bagi dua, yaitu deret yang divergen dan deret yang konvergen. Deret yang konvergen artinya dia adalah deret geometri tak hingga yang mempunyai limit ataupun jumlah. Sedangkan deret yang divergen dia tidak mempunyai limit ataupun jumlah. Syarat untuk yang konvergen adalah harga mutlak R-nya lebih kecil daripada 1 atau rasionya berada dalam interval minus 1 ataupun 1. Sedangkan deret yang divergen nanti rasionya lebih kecil dari minus 1 atau rasionya lebih besar daripada 1. Dan yang deret konvergen tadi, karena dia mempunyai limit ataupun jumlahnya nanti kita rumuskan sebagai S tak hingga sama dia dengan A per 1 kurang R. Dan apabila diketahui jumlah suku genap dan jumlah suku ganjilnya, maka S tak hingga kita rumuskan sebagai S tak hingga genap ditambah S tak hingga ganjil, dan rasionya S tak hingga genap per S tak hingga ganjil. Kita ambil contoh 1/2, 1/4, 1/8 dan seterusnya. Kemudian 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Yang merupakan deret yang konvergen adalah yang pertama ini, dan yang kedua adalah deret yang divergen. Deret yang konvergen nanti dia semakin mengerucut, dia semakin kecil, sedangkan yang divergen sukunya nanti adalah semakin besar, semakin ke kanan semakin besar. Maka rasionya ini nanti lebih besar daripada 1 ataupun lebih kecil daripada minus 1. Sedangkan ini rasionya berada di antara minus 1 dan 1. Kita lihat contoh yang lain. Suku pertama dari suatu deret geometri tak hingga adalah 1/5. Berarti A, suku pertama kan kita lambangkan dia dengan A, 1/5. Kemudian jumlah tak hingganya, maka kita lambangkan dia dengan S tak hingga sama dia dengan 1/4. Rasio yang ditanya. Maka berdasarkan rumus dari S tak hingga tadi adalah A per 1 kurang R. Itu katanya sama dia dengan 1/4. A tadi 1/5 per 1 dikurangi R-nya, itu yang kita tanya, sama dia dengan 1/4. Boleh kita kali silang, 1/5 dikali 4 berarti jadi 4/5. Sama dia dengan 1 dikali 1 kurang R, 1 kurang R. Berarti R-nya sama dia dengan 1 kurang 4/5, atau bisa kita buat ini jadi 1/5. Maka jawabannya adalah yang B. Contoh berikutnya, sebuah bola dilepaskan dari ketinggian 12 meter di atas lantai gedung olahraga. Bola tersebut jatuh ke lantai dan memantul setinggi 2/3 kali dari ketinggian semula. Panjang lintasan bola sampai berhenti. Apabila kita buat ini sebagai lantainya, dan sebuah bola jatuh dari ketinggian 12 meter atau dilepaskan dari ketinggian 12 meter kemudian memantul kembali, kita buat saja ilustrasinya seperti ini ya. Ketinggian awalnya tadi adalah 12 meter. Berarti yang 12 meter ini bisa saja nanti kita lambangkan dia sebagai U1 ataupun sama dia dengan A. Bola dijatuhkan ke bawah dan memantul kembali setinggi 2/3 kali ketinggian semula. Berarti yang 2/3 itu kita sebut dia sebagai rasionya. Nah, dari sini apabila kita buat yang mana U1 ini tadi sebagai U1-nya, berarti U2-nya yang ini, kemudian yang ini. Kenapa ada dua U2-nya? Karena ketinggian dia memantul sama kembali lagi ke lantai itu kan sama. Nih. Kemudian ini juga U3, berarti ini adalah U3 juga. Kemudian ini U4, kemudian ini U4, demikian nanti seterusnya.
Sehingga ini nanti kita rumuskan dengan S tak hingga sama dengan U2-nya ada 2, U3-nya ada 2, U4-nya ada 2, demikian nanti seterusnya. Hanya U1-nya saja dia yang 1. Maka bisa kita rumuskan tadi A per 1 kurang R. Tapi karena 2 kali masing-masing suku, berarti ini jadi 2A. Tetapi A-nya dikurangi lagi, karena A-nya cuma sekali. Jadi ini nanti sama dia dengan 2A. A tadi adalah 12, berarti 2 dikali 12 per 1 dikurangi R-nya, 2 per 3 dikurangi 12. 2 dikali 12 adalah 24 per 1 kurang 2 per 3, sepertiga dikurangi 12. 24 per sepertiga, 3-nya kalikan saja ke atas, berarti jadi 24 dikali 3, 72 dikurang 12 sama dia dengan 60. Maka jawabannya adalah yang D. Akan tetapi bisa juga nanti kita gunakan rumus. Kalau bentuknya seperti ini ya, yang ditanya panjang lintasan sampai berhenti. S tak hingga itu nanti bisa kita buat harga mutlak, jumlah rasionya. Apabila kita buat rasionya itu adalah M per N, berarti nanti jadi M ditambah N per M dikurangi N dikalikan dengan A. Itu nanti kita bisa rumuskan biar lebih cepat mencari panjang lintasan bola. Dan apabila kita cari soal yang ini dengan rumus yang kedua, maka S tak hingga sama dia dengan M tambah N. M-nya tadi adalah 2 ditambah 3 per 2 kurang 3 dikalikan dengan A-nya 12. 2 kurang 3 minus 1, tapi karena harga mutlak berarti jadi positif, maka 5 dikali 12, 60. Nah, sama ya hasilnya. Akan tetapi nanti bisa saja ditanya di soal, panjang lintasan setelah pantulan ketiga atau setelah pantulan keempat. Coba kita lihat tadi ilustrasinya. Setelah pantulan pertama, maka muncul dia U2. Setelah pantulan kedua, muncul U3. Setelah pantulan ketiga muncul U4. Berarti setelah pantulan ke N nanti akan muncul UN tambah 1. Sehingga S tak hingganya nanti bisa kita rumuskan dengan setelah pantulan ke N ya, maka S tak hingganya adalah 2 dikali UN ditambah 1 per 1 kurang R. Dan untuk contoh ini misalkan kita buat panjang lintasan bola setelah pantulan ketiga misalnya. Berarti S tak hingganya menjadi, kalau dia setelah pantulan ketiga ya, 2 berarti U4 per 1 dikurangi R. U4-nya nanti bisa kalian cari. U1-nya tadi adalah 12, berarti U2-nya sama dia dengan 2 per 3 dikali 12, berarti hasilnya adalah 8. U3-nya adalah 2 per 3 dikali 8, berarti jadi 16 per 3. Dan U4-nya sama dia dengan 2 per 3 dikali 16 per 3 atau 32 per 9, seperti itu. Jadi sama dia dengan 2 dikali 32 per 9 per 1 dikurang R-nya 2 per 3. 2 dikali 32, 64 per 9, dikalikan yang ini adalah sepertiga, berarti bisa kita kali jadi 3 per 1. Ini tadi 3, maka hasilnya adalah 64 per 3 meter. Apabila yang kita cari adalah panjang lintasan setelah pantulan ke-3. Soal berikutnya, jumlah semua suku deret geometri tak hingga sama dia dengan 8, sedangkan jumlah semua suku pada urutan genap sama dengan 8 per 3. Suku kelima deret tersebut adalah, berarti S tak hingga diketahui sama dia dengan 8, dan S tak hingga genapnya sama dia dengan 8 per 3. Maka berdasarkan rumus tadi, S tak hingga sama dia dengan S tak hingga ganjil ditambah S tak hingga genap. S tak hingganya 8, S tak hingga ganjil itu kita cari dulu, ditambahkan S tak hingga genapnya 8 per 3. Maka S tak hingga ganjil sama dia dengan 8 dikurangi 8 per 3, sama dengan ke per 3. 3 dikali 8, 24, dikurangi 8 sama dia dengan 16 per 3. Itulah S tak hingga ganjilnya. Kemudian untuk mencari U5, rumus yang sebelumnya adalah AR pangkat
N kurang 1, berarti jadi AR pangkat 4. Kita butuh A dan kita butuh R. Jadi dari sini kita cari dulu dia R-nya, di mana R-nya kita rumuskan dia dengan S tak hingga genap per S tak hingga ganjil. S tak hingga genapnya tadi adalah 8/3 per 16/3. 8 dibagi 16 hasilnya adalah setengah. Setelah ketemu dia rasionya, maka bisa kita cari A-nya. Kita bisa masukkan ke rumus S tak hingga, atau ke S tak hingga genap, atau ke S tak hingga ganjil. S tak hingga tadi kita rumuskan dengan A per 1 kurang R, di mana S tak hingganya adalah 8, A-nya yang kita perlu cari, R-nya adalah setengah. 1 kurang setengah adalah setengah, kita kali silang, berarti 8 dikali setengah sama dia dengan A hasilnya adalah 4. Sehingga dari sini U5 sama dia dengan AR pangkat 4. A-nya adalah 4, R-nya setengah dipangkatkan dengan 4. Sama dengan 4 dikali 1 pangkat 4, 1, 2 pangkat 4, 16. 4 dibagikan dengan 16, berarti sisa 4 di bawah ya. Jadi tinggal 1/4 lah nilai dari U5. Maka jawaban yang benar adalah yang A. Untuk soal berikutnya, deret geometri tak hingga logaritma X kurang 5 dipangkatkan dengan 2 tambah logaritma X kurang 5 dipangkatkan dengan 3 sampai dengan seterusnya mempunyai jumlah untuk X yang memenuhi sama dengan berapa? Nah, kalau ditanya seperti ini berarti kita harus menggunakan syarat. Syarat ketika dia deret yang konvergen atau mempunyai jumlah tadi adalah R berada di antara -1 dan 1. Jadi dari sini harus kita cari dulu R-nya, di mana rumus dari R adalah U2 per U1. Di mana U2 logaritma X dikurangi 5 dipangkatkan dengan 3 per logaritma X kurang 5 dipangkatkan dengan 2. Karena basisnya sama, maka pangkatnya kita kurangi. Jadi tinggal logaritma X kurang 5. Inilah dia rasionya. Jadi itu yang kita masukkan ke syarat tadi. Logaritma X kurang 5 berada di antara -1 dan 1. Untuk menghilangkan logaritmanya, berarti kiri dan kanan harus kita logaritmakan. Berarti jadi logaritma -1 adalah 10 pangkat -1. Logaritma X kurang 5, 1 adalah logaritma 10. Jadi ini sudah habis. Jadi tinggal 10 pangkat -1, atau bisa kita buat 1/10. Yang ini X kurang 5, kemudian ini 10. 5-nya operkan ke kiri dan ke kanan. Jadi X 10 ditambah 5. Kemudian yang di sini 1/10 ditambah 5. Maka X lebih kecil dari 15, lebih besar dari 1/10 tambah 5, atau sama dengan 51/10. Karena di jawaban dia dalam desimal, maka ini berada di antara 5,1 sampai dengan 15. Maka jawabannya adalah yang E. Baiklah sobat matematika, sampai di sini dulu pembelajaran kita mengenai deret geometri tak hingga. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Selamat pagi.